Halo Tantes, welcome back with me Setiap Malam di channel Tante Malam. Saitama, Jepang, merupakan sebuah prefektur yang seringkali dianggap sebagai halaman belakang Tokyo yang tenang, menawarkan perpaduan antara modernitas, urban, dan sisa-sisa sejarah zaman Edo di Kawagoe. Namun, pada Maret 2014, di sebuah kota kecil bernama Asaka, seorang gadis berusia 13 tahun bernama Anna Saito sedang berjalan pulang dari sekolahnya. Itu adalah sore yang biasa sampai sebuah mobil berhenti di sampingnya. Seorang pria keluar memanggil namanya seolah-olah dia adalah kerabat atau kenalan keluarganya. Dan dalam sekejap, Anna menghilang. Selama 2 tahun berikutnya, poster wajah Anna ini menghiasi setiap sudut kota. Polisi mengerahkan ribuan personel, namun hasilnya nihil. Anna seolah lenyap di telan bumi, tapi yang tidak diketahui dunia adalah Anna tidak berada di hutan terpencil atau luar negeri. Dia hanya berjarak beberapa kilometer dari rumahnya, disekap di sebuah apartemen sempit oleh seorang pria yang terobsesi dengan eksperimen mental. Jadi, begini kisahnya. Anna Saito adalah siswa SMP yang ceria dan pintar. Pada 10 Maret 2014, pukul 15.45, Anna baru saja pulang sekolah. Bagi Anna Saito, itu seharusnya menjadi sore yang biasa sepulang sekolah. Namun, di tengah rintik hujan, terdapat mata yang sudah lama menunggu momen tersebut. Seorang pria muda yang saat itu sudah menunggu kedatangan Anna, menjalankan mobilnya dan berhenti di samping Anna sambil berkata, "Kamu Anna Saito? Orang tuamu itu sedang dalam masalah besar. Mereka menunggumu di kantor pengacara untuk urusan perceraian. Cepat, naik ke mobil. Aku akan mengantarmu." Mendengar perkataan itu, dalam hati Anna berkata, "Dia tahu namaku. Dia tahu alamatku. Aku sangat takut sesuatu terjadi pada ibu." Dan pada akhirnya, Anna percaya dan masuk ke dalam mobil si pria ini. Saat di dalam mobil, tiba-tiba Anna dipaksa untuk menulis pesan di selembar kertas. Dan setelah itu Anna hanya diam dan mengikuti pria tersebut. Sore itu, ibunya menemukan sebuah surat di kotak pos yang ditulis dengan tangan Anna. Isinya singkat, "Aku ingin beristirahat dari sekolah dan rumah sebentar. Tolong jangan cari aku." Orang tua Anna tahu ada yang salah. Tulisan itu memang milik Anna, tapi kata-katanya bukan dia. Polisi segera bergerak. Mereka menemukan saksi yang melihat Anna berbicara dengan seorang pria muda di dekat gerbang sekolah. Namun, Jepang adalah negara dengan tingkat kriminalitas rendah, dan polisi awalnya menduga ini mungkin kasus anak lari dari rumah gitu. Sebuah kesalahan fatal yang membuat Anna terjebak dalam neraka selama 730 hari. Sebenarnya siapa pelaku penculikan Anna ini? Nama pelakunya adalah Kabu Terauchi, seorang mahasiswa berusia 22 tahun dari Universitas Chiba. Di mata teman-temannya ini, Kabu adalah sosok yang aneh tapi brilian. Dia sangat ahli dalam teknologi dan penerbangan. Namun, di balik kecerdasannya, Kabu memiliki obsesi gelap. Dia bukan sekadar penculik yang menginginkan uang. Dia ingin melakukan eksperimen. Kabu percaya bahwa dia bisa memprogram ulang pikiran seseorang. Dia membawa Anna ke apartemennya di Chiba, lalu kemudian pindah ke Nakano, Tokyo. Di sana, dia mengunci pintu dari luar, mencopot gagang pintu bagian dalam, dan memasang kamera pengawas di setiap sudut ruangan. Kabu melakukan teknik gaslighting yang ekstrim, seperti, "Orang tuamu ini sudah bercerai, dan mereka sudah tidak menginginkan kamu lagi. Dan orang di seluruh dunia ini sudah membuang kamu. Jadi, hanya aku yang peduli dengan kamu." Jadi, dia menghancurkan mental Anna hingga gadis kecil itu merasa bahwa satu-satunya orang yang peduli padanya hanyalah penculiknya sendiri. Bagaimana Anna menghabiskan waktunya? Kabu tidak menyiksanya secara fisik seperti dalam film horor, tapi siksaan mentalnya jauh lebih berat. Kabu memaksa Anna belajar berjam-jam setiap hari. Dia ingin Anna menjadi proyek pribadinya. Bahkan, Kabu sering membawa Anna keluar untuk berbelanja atau jalan-jalan singkat, tapi dengan ancaman, "Jika kau mencoba lari atau bicara pada orang lain, aku akan membunuhmu dan keluargamu." Lalu,
ada satu momen yang sangat memilukan. Suatu kali, Anna pernah mencoba mendekati seorang wanita di taman dan meminta bantuan secara halus. Namun, karena Anna terlihat rapi dan tidak tertekan, wanita itu mengira Anna hanya anak yang sedang bermain. Anna pun kehilangan keberaniannya dan kembali ke pelukan sang monster. Pada Maret 2016, 2 tahun telah berlalu, Kabu Terauchi mulai lengah karena merasa Anna ini sudah sepenuhnya tercuci otak. Suatu pagi, Kabu pergi meninggalkan apartemennya di Tokyo untuk pergi ke Akihabara guna membeli peralatan komputer. Namun, dia lupa mengunci pintu dengan benar. Atau mungkin dia sengaja menguji Anna. Anna melihat kesempatan itu dengan jantung berdebar. Dia keluar dari apartemen. Dia tidak lari ke arah polisi di jalanan karena takut itu adalah jebakan Kabu. Dia berlari menuju stasiun Higashi Nakano dan menemukan telepon umum. Dengan tangan gemetar, dia menekan nomor rumahnya, lalu nomor polisi, dan berkata, "Tolong aku Anna Saito yang hilang 2 tahun lalu." Setelah itu, polisi menemukan Anna di stasiun tersebut. Di saat yang sama, hampir bersamaan, Kabu Terauchi yang menyadari korbannya hilang mencoba mengakhiri hidupnya di sebuah hutan. Namun, dia gagal dan ditemukan dalam kondisi bersimbah darah. Dia ditangkap dan dunia akhirnya mengetahui kebenaran mengerikan ini. Kemudian Kabu Terauchi dijatuhi hukuman 12 tahun penjara yang kemudian ditambah menjadi 15 tahun setelah banding. Hakim menyatakan bahwa tindakannya adalah kejahatan yang kejam dan terencana yang mencuri masa muda seorang gadis. Kasus Anna Saito menjadi pelajaran pahit bagi kepolisian Jepang tentang bagaimana penanganan awal kasus orang hilang sangat krusial. Bagi Anna, meskipun dia telah bebas secara fisik, luka psikologis selama 2 tahun di bawah manipulasi Kabu mungkin akan membekas selamanya. Namun, keberaniannya untuk keluar dari pintu apartemen hari itu membuktikan bahwa harapan tidak pernah benar-benar mati. Kisah Anna Saito mengajarkan kita bahwa musuh terbesar bukanlah dia yang mengikat tanganmu, melainkan dia yang meyakinkanmu bahwa tidak ada lagi tempat untuk pulang. Baik Tanteis, mungkin itu saja untuk video kita hari ini. Jika kalian memiliki saran untuk video selanjutnya, kalian bisa menulisnya di kolom komentar atau kalian bisa mengirim lewat email yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini supaya dapat lebih berkembang ke depannya. Dan kalian juga boleh share channel ini ke teman, keluarga, pasangan, atau mantan kalian jika mereka menyukai channel yang membahas tentang kisah misteri, horor, dan lainnya. Sekian, terima kasih.